yang mau menjawab? Screening fitokimia. Kalau screening itu apa? Screening resep biasanya ada juga kan. Apalagi ya, asal katanya. Identifikasinya, Bu. Mengidentifikasi mungkin bisa ya. Bedanya kalau screening ini berarti kita, mengidentifikasinya secara Analisis cepat ya. ya. Gimana? Analisis ya. Bisa, ya analisis juga bisa ya. Jadi kalau bedanya itu kan ada yang mengidentifikasi atau menganalisisnya secara detail dengan jangka waktu yang lama ya. Kalau screening ini kita ingin tahu secara cepat aja, makanya ada istilah screening ini. Oke. Jadi screening itu berarti mau mengidentifikasi fitokimia itu berarti kan senyawa kimia yang ada dalam tumbuhan. Jadi kita ingin mengidentifikasi secara cepat golongan-golongan senyawa kimia apa aja yang terkandung dalam tumbuhan ya. Jadi ingat karena kita belajar fitokimia, fito itu tumbuhan, berarti yang kita screening adalah tumbuhan ya. Zat-zat apa saja yang ada dalam tumbuhan. Nah, biasanya screening fitokimia ini hanya golongan ya, bukan senyawa tunggalnya apa, tapi golongannya aja. Oke, apa aja golongan senyawa kimia yang ada di tumbuhan? Sebelumnya kayaknya udah belajar ya yang di metabolit sekunder. Oke, jadi kan senyawa kimia itu di dalam tumbuhan itu dibagi dua ya. Dibagi dua secara besar ya. Ada metabolit primer, kemudian ada metabolit sekunder ya. Metabolit primer contohnya apa? Yang termasuk ke metabolit primer. Yang itu Bu ya, alkaloid, flavonoid itu Bu. Ya, itu masuk ke sekunder ya. Jadi kalau primer itu kayak karbohidrat, kemudian protein, ya, sama lipid yang makro-makromolekul itu masuk ke primer. Kalau yang sekunder tadi ada alkaloid, kemudian flavonoid, apalagi Terpenoid. ya alkaloid, flavonoid, terpenoid, quinon, kumarin, fenol, tanin ya. Nah, itu biasanya golongannya. Nah, senyawa-senyawa ini kan seperti alkaloid, flavonoid, terpen ini kan dibagi berdasarkan struktur kimianya ya. Mana yang kalau alkaloid itu biasanya ada atom N-nya memiliki atom nitrogen. Jadi senyawa-senyawa yang memiliki atom nitrogen dimasukkan ke dalam alkaloid. Kemudian kalau flavonoid dia ada strukturnya ya kemarin itu. Gimana struktur flavonoid itu? Ada cincin benzen, kemudian ada di sini ada ini ya. Ini flavonoid, kemudian ada golongan fenol. Jadi kalian harus ingat nih, struktur dasar flavonoid seperti apa, kemudian ada steroid juga ya. Struktur dasar steroid seperti apa. Ya, kalau steroid itu dia C-siklik ya. Jadi rantai C-siklik. Sifatnya karena dia banyak kok gini. Anggap aja lah bagus ya gambarnya. Karena dia sifatnya karena dia banyak mengandung C ya, atom C C enggak rangkap ya dia C banyak rantai C maka sifatnya itu nonpolar. Oke. Jadi dari struktur kimia itu kan struktur kimia mempengaruhi sifat
sifat kimia dari masing-masing golongan. Dari masing-masing golongan itu berdasarkan sifat kimianya kita bisa mengidentifikasinya dengan reaksi ya. Nah, screening fitokimia ini biasanya yang diamati adalah warna, perubahan warna. Maka ada juga yang mengatakan bahwa screening fitokimia ini reaksi warna. Ya kan, ketika kita perlakukan dia dengan ditambahkan dengan reagen ini, kemudian berubah warna menjadi ini, maka dia positif alkaloid, misalnya seperti itu. Jadi yang kita identifikasi adalah warnanya. Oke. Hampir mirip ya dengan kimia analisis 1 ya, kimia analisis kualitatif, tapi kan kalau yang kita belajar kimia farmasi analisis itu kan yang kita analisis adalah zat murni ya. Sedangkan kalau zat murni yang sintesis biasanya kalau kita kimia farmasi analisis itu. Nah, kalau di screening fitokimia ini yang kita analisis adalah zat kimia yang ada dalam tumbuhan. Nah, nama lain dari screening fitokimia itu biasanya ada yang menyebut juga dengan penapisan. Ya, penapisan fitokimia, sama aja ya artinya. Nah, jadi ini adalah alur untuk suatu pekerjaan di farmasi bahan alam ya. Jadi sebenarnya kita mau bagiannya mau kemana ini? Oke, misalnya bahan alam, kemudian kemarin seperti yang kalian lakukan melakukan penyiapan simplisia ya, nanti yang terbentuk adalah simplisia. Oke. Kemudian apakah sudah sampai di situ saja? Tidak, kita bisa melakukan ke tahap selanjutnya ya. Ketika kita ekstraksi, maka simplisianya akan berubah menjadi ekstrak. Nah, setelah kita dapatkan ekstrak, kemudian kita fraksinasi. Ya, kita bagi-bagi lagi berdasarkan kepolarannya, tingkat kepolarannya, maka ekstrak itu akan menjadi fraksi. Kemudian setelah dapat fraksinya, kita lakukan pemisahan dan pemurnian. Ya, kita benar-benar hanya mengambil satu zat murni saja. Maka itu akan menghasilkan isolat. Nah, kemudian setelah dapat isolatnya ini, ya zat murni ini kita ingin tahu ini zat murni kita ini senyawanya apa. Kita lakukan karakterisasi dan identifikasi sehingga kita tahu struktur kimia dari senyawa kita apa. Nah, ini adalah pekerjaan yang kita lakukan di farmasi bahan alam ya sampai nanti dapat obat murni. Kalau misalnya kalian hanya mendaftarkan zat kalian sebagai obat tradisional, baik itu jamu, OHT, dan fitofarmaka, ya pekerjaan kalian hanya sampai di ekstrak aja, paling jauh juga fraksinasi. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau bikin jamu, mau bikin OHT, mau bikin fitofarmaka, pekerjaan kalian hanya sampai di ekstrak biasanya. Ya, kalau jamu masih ada yang simplisia, seduhan seperti teh gitu ya. Jadi pekerjaan kita hanya sampai ekstrak. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan senyawa murni, ya nanti akan untuk selanjutnya diproduksi menjadi obat konvensional, maka kalian harus melakukan semua tahapan ini sampai didapat isolat dan kalian harus mengkarakterisasi dan identifikasi struktur kimia senyawa dari isolat tersebut. Oke, jadi di sini ini wilayahnya OT ya, obat tradisional. Nah, ini nanti akan berubah menjadi obat konvensional. Apakah obat tradisional itu akan lebih manjur dibanding obat konvensional? Ya belum tentu. Ya, coba kebalik lagi, konvensional ya. Coba kalian perhatikan di kemasan ya. Kalau obat tradisional itu hanya boleh ada kata-katanya membantu. Ya, membantu. Jadi tidak bisa misalnya tidak boleh ada kata-kata mengobati, ya hanya membantu. Jadi ini hanya terapi adjuvan aja. Kalau OT ini tidak boleh menjadi terapi tunggal ya sebagai kuratif dari suatu penyakit. Karena apa? Karena dari simplisia ini kan zatnya itu banyak ya, bisa ribuan ya, dalam satu tumbuhan itu kan terkandung zat kimia itu bisa ribuan. Ya, kita sudah ekstraksi berarti sudah kita pisahkan lagi ya. Ekstraksi itu biasanya metabolit primernya sudah terpisah, hanya metabolit sekunder aja. Tapi kan masih ribuan juga di sana zat-zat
yang ada dalam ekstrak tersebut. Kita nggak tahu yang benar-benar yang aktif terhadap penyakit tersebut, misalnya dia katanya aktif sebagai antimikroba. Senyawa apa gitu kan? Makanya kalau obat konvensional itu kalau mau diluruskan ya, sebenarnya kalau mau aman, lebih aman obat konvensional dibanding obat tradisional. Obat tradisional itu lebih ke paradigma masyarakat aja, oh ini obat tradisional lebih aman karena dia dari bahan alam. Tapi kalau obat konvensional, dia itu cuma satu zat. Ya, jadi kita akan lebih mudah untuk memantau bioavailability-nya ya, kemudian memantau efek samping yang terjadi apa ya dalam pantauan kalau dia hanya isolat. Kalau dia ekstrak ini kita harus mencari dulu nih nanti yang menyebabkan efek samping senyawa apa gitu. Tapi bukan berarti menjadikan obat tradisional ini tidak digemari ya. Malahan ada memang ketika dia dalam bentuk ekstrak dia lebih aktif dibanding dia dalam bentuk isolat, ada juga kasus seperti itu ya. Ternyata dia dalam bentuk ekstrak itu aktivitasnya lebih bagus dibanding dia dalam isolat. Mungkin ada beberapa zat yang ketika dia berpadu ya bersama-sama itu memberikan aktivitas. Makanya kita perlu ada uji ya, uji klinis, uji praklinis atau uji klinis. Dan itu yang membedakan antara jamu, OHT dan fitofarmaka ya. Kalau jamu kan belum berdasarkan empiris aja, oh biasanya digunakan sebagai ini, sebagai ini. Oke, tapi kalau dia sudah naik ke OHT, oh dia sudah ada uji praklinis, sudah diujikan ke mencit misalnya kan ke hewan percobaan, oh ternyata benar ada efek untuk misalnya menurunkan kolesterol. Terus kalau fitofarmaka dia benar-benar sudah diujikan ke manusia dan hasilnya ada gitu ya, walaupun dia dalam bentuk ekstrak, tapi sudah diujikan ke manusia dan itu ada bukti ilmiahnya. Oke, makanya di situ tetap untuk untuk menemukan untuk penemuan obat baru ya, itu tetap bisa berasal dari bahan alam, bisa juga kita dari eh, ini ya sintesis ya. Jadi mengotak-atik rumus kimia suatu senyawa obat. Nah, oke karena kita tadi berbicara tentang penapisan fitokimia, nah kita lakukan penapisan itu bisa dua ya. Bisa kita lakukan di simplisianya, bisa kita lakukan di ekstraknya. Oke. Nah, kalau misalnya kita lakukan penapisan simplisianya, tetap aja harus kita ekstraksi dulu. Ya, harus dalam bentuk ekstrak, tapi kita mengekstraksi dengan cara yang sederhana. Ya, bukan sampai kita mengekstraksinya selama 3 hari baru kita lakukan penapisan, tidak. Karena tadi prinsip dari screening fitokimia itu kan cepat ya, screening itu kan dilakukan secara cepat aja gitu. Makanya tetap ada tahapan ekstraksi di sini. Oke, tapi dengan singkat, ekstraksi singkat aja. Nah, penapisan fitokimia, nah ini tujuannya ya. Ini yang merupakan penelitian pendahuluan. Jadi penapisan fitokimia itu baru di penelitian pendahuluan, bukan tingkat lanjut ya. Jadi misalnya kalian dapat menemukan spesies baru, spesies tanaman baru ya kalau orang-orang biologi itu biasanya. Datang ke hutan terus oh ternyata dia menemukan spesies tanaman baru ketika dicari ininya jurnalnya penelitiannya belum ada nih yang meneliti tentang kandungannya. Bisalah kalian lakukan ini ya, screening fitokimia untuk mengetahui golongan senyawanya. Tuh. Nah, kemudian karena yang kita screening ini yang ingin kita identifikasi itu kan metabolit sekundernya ya, karena yang berefek memiliki aktivitas farmakologi itu biasanya kan yang metabolit sekundernya. Nah, prinsip dasar dari penapisan fitokimia itu adalah reaksi pengujian warna ya dengan suatu pereaksi warna. Jadi ingat, nanti yang harus kalian ingat itu adalah cara ekstraksinya, kemudian ini dalam penapisan fitokimia ya ada 3 hal yang kalian harus ingat adalah cara ekstraksi. Jadi ini penting ya karena ketika kita mau mengidentifikasi alkaloid ya cara ekstraksinya pasti beda dengan kita ingin mengidentifikasi flavonoid. Karena sifat senyawanya kan beda ya. Misalnya kalau alkaloid dia semipolar. Berarti kita harus mengekstraksinya dengan pelarut yang semipolar.
ketika kita gunakan pelarut polar, ya nanti akan bias ya, karena tercampur dengan senyawa yang polar juga, gitu. Jadi untuk penapisan fitokimia 3 hal yang harus kalian perhatikan. Pertama, cara mengekstraksinya, kemudian yang kedua adalah reagen atau pereaksi yang digunakan ya. Jadi masing-masing golongan itu ada reagen khasnya. Ya, misalnya kalau alkaloid kita yang biasa dipakai itu namanya ada Dragendorf, Mayer ya, reagen yang dipakai, kemudian hasilnya apa? Perubahan warna yang terjadi apa? Ya, apakah berubah menjadi orange, oke, terus apalagi ya, misalnya atau berubah menjadi hijau. Nah, itu yang harus kalian ingat ya. Cara ekstraksi, reagen, kemudian perubahan warna. Nah, kalau untuk cara ekstraksi ini, gampangnya kita bagi menjadi 3 ya, berdasarkan kepolarannya. Ada zat yang nonpolar, semipolar, dan polar. Ya, jadi ingat aja, kalau zat yang nonpolar, dia sifatnya apa nih yang nonpolar? Contoh senyawa kimia yang nonpolar itu apa? Contohnya adalah terpen ya, golongan terpen, golongan steroid, dia tuh nonpolar. Maka kita ekstraksi dengan pelarut nonpolar. Contoh pelarut nonpolar apa? Heksan, ether, bisa kita pakai itu ya. Kemudian eh, alkaloid. Alkaloid sifatnya semipolar. Semipolar bisa diekstraksi dengan pelarut semipolar. Contohnya pelarut semipolar itu kloroform, etil asetat, ya. Kemudian lanjut flavonoid, fenol, tanin, eh, itu senyawa-senyawa golongan polar ya. Berarti kita bisa ekstraksi dengan air atau dengan metanol. Jadi harus tahu dulu golongan senyawa ini, golongan senyawa kimia tadi, ya metabolit sekunder tadi dia sifatnya apa? Apakah polar, semipolar atau nonpolar? Itu untuk menentukan cara ekstraksinya. Nah, ini penapisan fitokimia ya, kriteria umum reaksi. Reaksi dalam penapisan fitokimia itu pertama harus cepat, kemudian harus sederhana, ya sederhana itu baik alat maupun metodenya. Jadi enggak yang ribet gitu ya, harus pakai spektro. Ya bukan screening fitokimia namanya ya, alatnya harus sederhana, kemudian metodenya juga sederhana. Jadi istilahnya kita tetes-tetesin aja dia bisa kita amatin gitu ya. Nah, dia harus khas untuk satu golongan senyawa. Jadi reaksi ini memang khas untuk senyawa ini. Itu. Nah, memiliki batas limit deteksi yang cukup lebar. Nah, ini maksudnya ada istilahnya LOD ya, limit of detection. Ketika kita melakukan analisis, kita harus mempertimbangkan LOD-nya berapa. Ya, LOD itu maksudnya yang bisa dideteksi itu batas minimal zat yang terkandung di dalam itu berapa. Tuh, makanya kita juga harus memperkirakan berapa banyak zat sampel yang harus kita ekstraksi. Oke, jadi misalnya bisa jadi nanti hasil kalian itu ada positif palsu, ada negatif palsu. Ya ada istilahnya nanti ya, istilah pada screening fitokimia ini ada negatif palsu, kemudian ada positif palsu. Kalau negatif palsu itu kira-kira maksudnya apa? Dia ini ya Bu, sebenarnya dalam itu ada senyawa yang mau kita cari, tapi karena pengaruh partikel lain jadi nggak ketemu gitu. Jadi kayak negatif, tapi sebenarnya di situ ada gitu Bu. Ya, jadi kalau negatif itu seperti itu ya. Sebenarnya senyawa yang mau kita identifikasi itu ada di dalam itu, tapi biasanya jumlahnya kecil. Jadi dia tidak mencapai LOD-nya, ya limit of detection-nya nggak tercapai. Makanya dia jadinya tidak teridentifikasi. Itu namanya negatif palsu. Kalau positif palsu, dia harusnya tidak ada di situ. Ya dalam zat itu nggak ada harusnya. Tapi karena ada zat lain yang reaksinya sama. Ya contohnya alkaloid tuh biasanya positif palsu dengan protein. Protein kan juga mengandung atom N ya. Nah, kalau misalnya alkaloid juga reaksi kimianya itu berhubungan dengan pengikatan dengan gugus N ya. Jadi ketika ada protein di dalam zat sampel kita itu bisa jadi ketika kita reaksikan dengan reaksi alkaloid terjadi positif, tapi ternyata positif palsu karena proteinnya belum kita pisahkan dari sampel kita.
Ya, jadi ada negatif palsu, ada positif palsu. Kalau negatif palsu karena tidak mencapai LOD, limit of detection-nya. Kalau positif palsu karena ada zat lain yang mengganggu, ya mengganggu reaksi, yang reaksinya sama dengan reaksi itu ya, reaksi zat tersebut sama-sama memiliki N, ya atom N misalnya antara alkaloid dengan protein. Jadi protein tuh bisa mengganggu identifikasi alkaloid. Makanya kita harus melakukan beberapa reaksi gitu ya untuk memastikan oh benar nggak dia mengandung positifnya positif benar gitu. Maka bukan positif palsu gitu ya. Makanya kalau nggak aneh ya kalau misalnya kalau orang dianalisa ketika ada apa tes COVID gitu ya, tes dulu kan awal-awal kan kita tes COVID itu bukan antigen kan, tapi antibodi ya. Ya pasti banyak positif palsu atau negatif palsunya. Positif palsu biasanya banyak kan. Yang namanya antibodi itu kan ya apalagi dia cuman mengecek ada antibodi atau tidak. Ya kalau kita kayak lagi ada infeksi virus apa pasti ada antibodi yang terbentuk kan. Tapi apakah antibodinya itu terbentuk karena virus COVID-19 kan belum tentu. Nah, makanya itu dia disebut dengan positif palsu. Tuh. Berarti harusnya kalau hal tersebut makanya antibodi, rapid antibody nggak dipakai lagi kan, karena banyak positif palsu itu gitu. Makanya lebih tepat yang untuk antigen ya. Jadi antigen itu memang melihat apakah ada antigen COVID-19 itu gitu. Tapi masalahnya sekarang antigen pun tidak seselektif itu juga kan. Oke, makanya perlu yang lebih selektif lagi yaitu PCR. Karena PCR itu sudah ke DNA atau RNA-nya yang dilihat. Karena kalau struktur DNA dan RNA itu kan beda satu aja ya, beda satu blok aja itu udah beda. Tuh. Nah, itu sedikit wawasan aja kenapa ada analisanya positif palsu ya dalam dunia analisis itu biasa gitu. Pak, maka berarti metode yang digunakan untuk analisisnya tidak tepat. Harus dicari lagi metode yang lebih selektif. Makanya nanti di screening fitokimia itu kita menyampaikannya diduga ya karena kalau untuk memastikan kan harus ada penelitian lebih lanjut ya, tidak bisa kita hanya dengan screening ini fitokimia ini kita pasti dia pasti mengandung flavonoid, belum tentu tapi diduga memiliki flavonoid tuh. Jadi ada kalimat ininya ya, jadi nggak pasti juga kalau mau tahu lebih pastinya ya pakai HPLC gitu ya, pakai spektro dengan instrumen-instrumen yang lebih bagus. Oke. Nah, ini untuk penapisan fitokimia pelarut yang digunakan untuk ekstraksi senyawa aktif ya. Ini berdasarkan kepolarannya. Oke, seperti yang saya katakan tadi, secara garis besar itu pelarut itu kan cuma 3 ya. Oke, dibagi 3 biasanya pelarut itu cuma ada 3 tingkat kepolarannya. Ada non polar, kemudian ada semi ya, ada polar. Oke. Kalau non polar itu apa aja tadi yang termasuk non polar? Steroid ya. Steroid, triterpenoid. Soalnya kalau terpenoid ada yang polar juga ya. Kalau yang non polarnya namanya triterpen, triterpenoid. Kemudian lemak-lemak. Nah, itu masuk ke non polar ya. Steroid, triterpenoid, kemudian lemak-lemak itu masuk ke non polar. Kalau semipolar itu biasanya alkaloid. Oke, kalau yang polar itu flavonoid, fenol, tanin, saponin ya ini masuk ke polar. Nah, kita juga bisa lihat di sini di kolom ini ya di tabel ini. Kalau water berarti kan dia polar ya. Terus etanol, etanol itu dia bisa melarutkan karena dia universal, dia bisa melarutkan polar dan non polar.
ya dari hampir semua senyawa bisa dia larutkan. Tapi paling banyak pasti dia melarutkan yang polar ya. Yang semipolar, nonpolar itu ada sedikit. Makanya di sini sterol juga bisa dia larutkan di sini. Ya, karena dia pelarut universal. Termasuk juga metanol. Metanol ini juga universal ya di sini. Nah, kalau di sini nih antosianin, terpen, saponin, tanin, tapi lebih banyak ke polarnya ya. Di sterol dia nggak ada di sini ditulis sama dia. Oke, kalau kloroform tapi sebenarnya masih larut ya. Kalau sterol itu masih larut di metanol. Kloroform itu dia semipolar ya, yang dilarutkannya terpenoid, flavonoid gitu. Ether juga semipolar ya, alkaloid, terpenoid, kumarin, asam lemak, aseton dia semipolar ke polar. Ya, lebih tinggi kepolarannya dibanding kloroform dan ether. Itu bisa melarutkan fenol dan flavonoid. Oke. Nah, ini bagangan umum ya, proses ekstraksi pada penapisan fitokimia. Kita bagi 3 aja tadi, ini yang non-polar, ini semipolar, ini polar. Oke, terpenoid, esteroid, triterpenoid, kemudian yang semipolar alkaloid, yang polarnya flavonoid, tanin, saponin, kuinin, dan kumarin. Nah, ini ya, pertama kita jadi penapisan fitokimia ini per golongan senyawa. Ya, pertama golongan steroid dan triterpenoid. Nah, simplicianya diekstraksi dengan pelarut nonpolar. Contoh pelarut nonpolar itu apa? Ya, bisa jadi heksan, bisa jadi ether. Ya, tapi ether itu agak mahal ya. Ether itu agak mahal tapi dia gampang menguap. Cuma nanti kalian bisa pusing juga kalau ether ini ya. Dia kan sebagai ini kan ya, sebagai apa? Anestesi juga kan ether ini ya. Tuh, boleh pakai ether, boleh pakai heksan ya di sini. Oke. Jadi kita pertama simplicianya, ya rata-rata simplicianya kita hancurkan dulu. Oke. Kita ekstraksi dengan pelarut nonpolar, boleh ether atau heksan. Nah, biasanya ini sekitar 60 menit ya. Boleh pakai magnetic stirrer. Jadi kalau magnetic stirrer itu dia lebih cepat ya. Jadi yang ekstraksi menggunakan pengadukan itu ya, secara mekanik. Tuh, atau kalian ini kan juga boleh, kalian maserasi seperti biasa boleh. Jadi di 1 jam ya, di paling simplis yang diambil itu kalau untuk penapisan fitokimia itu paling banyak 5 gram lah ya. 5 gram, diambil 5 gram, kemudian diekstraksi. Jumlah pelarutnya berapa gitu ya, ya idealnya 1:10. Tapi kalau sampai terendam aja nggak apa-apa juga, nggak masalah. Ya karena kita ini analisisnya kan kualitatif ya, bukan kuanti. Jadi nggak terlalu terukur juga nggak apa-apa. Ya kiro-kiro aja, kirologi aja. Oke, diambil 5 gram, kemudian diekstraksi, boleh dimaserasi, didiamkan 1 jam. Kemudian kalian eh, saring ya, sehingga dapat filtratnya. Nah, filtratnya itu nanti ditaruh di cawan penguap. Ya, filtratnya ditaruh di cawan penguap, kalian uapkan. Ya, bisa diuapkan di penangas air ya sampai nanti di cawan penguapnya itu kan kalau kita uapkan nanti ada bekas-bekasnya ya di sini di pinggiran cawannya itu nanti ada di sini ya bekas-bekas zatnya itu ijo-ijo biasanya kan. Nah, nanti residunya kita istilahkan dengan residu ya. Residu ini nanti yang kita tetesin dengan reagennya ya. Reagennya itu untuk mengidentifikasi steroid dan triterpenoid ini dia pakai reaksi LB ya, Lieberman-Burchard namanya. Jadi Lieberman-Burchard ini untuk menentukan dia steroid atau triterpenoid. Oke. Reaksi LB ini isinya apa? Isinya asetat anhidrat ditambah dengan asam sulfat perbandingan 1:2. Oke. Jadi kita tetesin pada residunya, maka hasilnya positif kalau warnanya hijau atau biru. Kalau nggak salah kalau hijau ini untuk steroid, ya kalau dia warnanya biru untuk ini gitu, untuk triterpen. Nggak tahu kebalik atau apa ya, nanti saya lihat lagi ya. Yang warna hijau siapa, yang warna biru apa ya. Jadi kalau nggak salah ini warna hijau itu steroid, warna biru itu triterpenoid.
gitu. Nah, kesalahan dari mahasiswa itu ya, waktu yang ini kita bicara kesalahannya waktu yang kemarin ya, yang, anak-anak yang bukan anak-anak, mahasiswa yang khusus 2020. Jadi sampel ini kan memang warnanya hijau kan, daun-daun itu kan warnanya hijau kan. Jadi mereka itu, eee, belum benar-benar menguap semua pelarutnya, sudah ditetesin sama mereka. Jadi masih ada pelarutnya itu masih basah gitu ya, udah ditetesin, "Bu, berubah jadi ijo." Oh, ininya emang ijo gitu, memang ekstraknya ijo. Nah, itu kadang, karena nggak paham gitu ya, kalau analisis itu kan kita tuh harus ada 2 ya. Kita harus memiliki apapun analisanya, kita harus ada blanko istilahnya ya. Kita harus punya blanko. Blanko ini gunanya untuk melihat perbandingan sebelum dan sesudah, nggak bisa kalian ingat-ingat aja. Saya ingat kok Bu tadi warnanya apa sebelumnya, nggak bisa. Kita harus membandingkan ya, blanko yang tanpa ditetesin apa-apa dengan yang ditetesin reaksi, harus semuanya. Mau kalian kimia farmasi analisis atau yang ini penapisan fitokimia harus ada blanko dan itu kita bandingkan apakah benaran terjadi perubahan warna atau tidak. Kalau misalnya seperti ini yang kita ambil residunya berarti kalian bikin 2 gitu ya, bikin 2 cawan ya, satu untuk blanko, satu untuk yang ditetesin reaksi. Nah, blanko ini biasanya kita tetesin dengan air aja. Ya, karena gimana? Karena bisa jadi perubahan warna itu terjadi karena pengenceran. Jadi, ya berubahlah warnanya karena kita netesinnya sampai 5 mili gitu kan. Jadi bukan perubahan warna karena reaksi, tapi karena lebih encer, warnanya berubah, nggak kayak gitu ya. Makanya kalau misalnya dipakai reagen ini kita tetesin, 5 tetes misalnya kan, 5 tetes reaksi, ke blankonya ini harus kita tetesin juga 5 tetes air. Ya, jadi untuk melihat kalau air kan nggak ada reaksi kan, reaksinya cuma pengenceran. Apakah perubahan yang terjadi itu benar-benar perubahan kimia atau hanya perubahan warna karena pengenceran, gitu. Maka seringnya mahasiswa ini salah analisis itu seperti ada. Mereka lupa harus ada blanko. Ini saya ingatkan lagi ya, apapun analisa harus ada blanko. Blanko itu tanpa dilakukan apa-apa ya atau hanya ditambahkan air dengan yang ditambahkan reagen, tuh. Nah, nanti ini dilihat perubahan warna, warnakah hijau atau biru. Ini pentingnya ya, karena kalau misalnya kalian tidak pakai blanko terus kalian cuman foto, foto itu ada efek blitz biasanya. Makanya harus diamati langsung dengan mata. Ya kan mata kita ini lebih canggih dari, kamera ya, jadi benar-benar bisa bedakan apakah benar-benar terjadi perubahan warna atau tidak. Tapi tetap kalau mau didokumentasikan tetap ada. Nah, seperti itu. Itu untuk steroid dan triterpenoid. Jadi yang harus kalian ingat ada pertama ini, dengan ekstraksinya dengan apa? Ya, pelarut nonpolar. Contoh pelarut nonpolar apa? Ether atau heksan. Kemudian langkahnya dievaporasi, kemudian yang diambil residunya. Kemudian reagennya apa? Reagennya ini ya, reaksi LB, Lieberman-Burchardt. Nah, kemudian Lieberman-Burchardt itu isinya apa? Asetat anhidrat dengan asam sulfat, ya. Kemudian hasil perubahan warnanya apa? Ya, berubah warna hijau atau biru. Warna hijau ini kalau enggak untuk steroid, kalau biru ini kalau nggak salah triterpenoid. Nanti saya koreksi lagi ya kalau misalnya salah. Nah, seperti itu. Itu untuk triterpenoid. Nah, kemudian lanjut untuk alkaloid. Nah, alkaloid tadi kan dia semipolar ya. Nah, tapi ini agak berbeda sedikit alkaloid ini. Ya, alkaloid ini kan beberapa alkaloid itu eee, berupa garam ya. Maka ada perlakuan, ya ada perlakuan sedikit. Itu simplicianya kita basahkan dulu ya dengan amonium 25% ya. Karena dia dalam bentuk garamnya ya dibasahkan dengan amonium 25%, diekstraksi dengan kloroform. Nah, kloroform ini kan pelarutnya ya. Nah, jadi dibasahkan, ditetesin dulu dengan amonium, kemudian amonia ya, amonia, kemudian ditambahkan kloroform. Ini harus hati-hati ngerjakannya.
Ya kadang dia kalau kloroform ini agak apa ya, pernah kemarin itu saya juga nggak tahu salahnya di mana, apa mahasiswanya yang salah ngambil pelarut atau reagen gitu ya, sampai satu lab itu ada asapnya, tapi nggak ada api, cuman asap aja, nggak tahu asapnya dari mana. Tuh, aneh ya waktu itu pas mengerjakan alkaloid ini. Nah, kemudian diambil filtratnya, ya filtrat ini tadi kan kita basahkan ya, kita asamkan lagi dengan penambahan HCl2N ditambah dengan air suling ya 1:9. HCl2N-nya 1, air sulingnya 9. Kemudian kita panaskan. Ya. Kemudian akan berubah menjadi fase asam ya karena sudah kita asamkan ini ya. Kemudian yang fase asamnya itu ya nanti akan terbentuk dua ya, dua lapisan ya. Ada lapisan atas, lapisan bawah. Oke. Nah, kemudian fase asamnya itu ditambahkan dengan reagennya, ada reaksinya. Untuk alkaloid ini, reagennya ada 3. Ada Mayer, kemudian ada Burchardad, ada Dragendorff. Ini tadi kan ada 2 lapisan kan, yang diambil yang di atas. Oke, lapisan atas itu lapisan asam, yang di bawah kan lapisan air ya. Nah, yang lapisan atas ini dipipet aja. Ya, kalau ada 2 lapisan itu kalian biasanya pakai pipet aja, dipipet, kemudian ditaruh ke eh, apa sih namanya, tabung reaksi yang lain ya. Nah, kalian siapkan 4 ya. 1 untuk belangko, ingat ya harus ada belangko terus, 1 untuk belangko, 1 untuk ditetesin Mayer, reagen Mayer, ini 2 berarti 1 untuk Mayer, 1 untuk belangko, yang kedua untuk ditetesin reagen Mayer, yang ketiga untuk ditetesin reagen Burchardad, yang keempat untuk ditetesin Dragendorff. Nah, nanti dia mati perubahan warnanya. Si belangkonya cukup kalian teteskan dengan air. Ya, kalau misalnya kalian tetesin ke sini 3, berarti belangkonya juga harus ditetesin 3. Oke. Nah, kemudian dilihat perubahan warna. Kalau di Mayer ketika kita tetesin nanti ada endapan putih. Oke. Nah, endapan putih ini yang namanya endapan itu kan ketika terbentuk senyawa yang tidak larut ya, maka dia membentuk endapan. Tapi dia tidak langsung membentuk endapan loh. Jadi ketika kalian tetesin ada seperti awan putih. Nah, itu tanda-tanda akan terbentuk endapan. Ya, ketika kalian tetesin terjadi awan putih, nah berarti itu sudah positif ya, positif Mayer. Jadi kalau kalian diamkan nanti beberapa saat, nanti pasti akan kelihatan ada di sini endapan putih di sini. Berarti dia diduga mengandung alkaloid berdasarkan pakai reaksi Mayer. Kalau Burchardad itu dia ada endapan coklat hitam. Ya sama seperti itu ya, kalau endapan itu biasanya ada ininya dulu. Jadi keruh biasanya. Dari awalnya bening, ya transparan, kita tetesin agak mengeruh, dia berarti itu sudah tanda-tanda mulai akan terbentuk endapan. Biasanya endapannya warnanya gelap ya, coklat atau hitam. Kalau Dragendorff dia merah bata, ini kelihatan banget ya. Jadi ketika kalian tetesin butek, kalau dia warna endapannya merah bata berarti dia positif. Seperti itu. Nah, ini untuk reaksi ya, reaksi Dragendorff. Ya, kenapa bisa Dragendorff tuh merah bata ya. Ternyata yang terbentuk itu adalah ini ya, ada kalium alkaloid endapannya. Kemudian ada hasil sampingnya bismut iodium ya. Nah, ini yang berwarna orange atau merah bata. Ini menyebabkan terlihatnya warna merah bata. Nah, ini kan yang bereaksi itu ini ya. Ini. N ini kan gugus alkaloid itu khasnya di sini ya. Ada atom N-nya di sini. Kemudian bereaksi dengan kalium tetraiodo bismutat ya, terbentuk kalium alkaloid yang ini endapannya warna orange-nya dari bismut iodianya. Nah, ini untuk ini hampir sama aja ya. Tapi cuman bedanya di sini. Ini digerus dulu dengan kloroform. Kalau tadi kan kita dengan ini ya, kita basahkan dulu dengan amonia, kemudian kita tambahkan kloroform. Kalau ini bisa juga kita gerus dulu sampel dengan kloroform, tapi ini prinsipnya sama aja ya.
terus ditambahkan amonia, digerus, kan disaring, baru tambahkan asam sulfat 2N. Nah, sama aja ya, dibasahkan dulu, kemudian ditambahkan asam, terbentuk 2 fase ya, ada fase kloroform, ada fase asam. Fase asam ini yang ditambahkan Mayer. Nah, ini reaksinya ya, reaksi antara alkaloid dengan Mayer. Nah, Mayer ini zatnya ini, reagen Mayer itu berisi kalium tetra iodomerkurat. Ya, kenapa warnanya putih? Ya karena ini yang putih. Ya, KHGI 4-nya berwarna putih. Merkuri ini kan warnanya putih ya. Nah, bisa juga kita mengidentifikasinya dengan KLT ya, dengan kromatografi lapis tipis. Jadi kalau kromatografi lapis tipis itu kan suatu lempeng ya. Jadi kita ekstraksi dulu simplicianya ya, kita rendam mungkin boleh dengan kloroform gitu kan, kita rendam dulu. Kemudian kita saring ya. Nah, si ini kita totolkan ke sini. Kalian belum belajar KLT ya. Nanti kalian belajar KLT, nanti kita totolkan di sini kan, lalu kita elusi kan, nanti akan terpisah beberapa spot. Ada beberapa senyawa. Nah, beberapa senyawa ini nanti kita semprot ya, kita semprot dengan reaksi Dragendorf, bisa dengan reaksi iodoplatinat atau reaksi Marquis. Kalau kita semprot dengan Dragendorf, maka mana titik-titik di sini, spot-spot di sini yang berubah menjadi warna kuning kecoklatan, ya, berarti dia itu yang positif alkaloid. Oh, misalnya ketika ini kan nanti ada spot ya. Ternyata spot yang kedua ini setelah kita semprot dengan Dragendorf, dia berubah warnanya. Jadi warna kuning kecoklatan, ya. Berarti dia ini diduga senyawa ini yang di spot ini nanti dihitung RF-nya berapa, ini yang diduga adalah alkaloid. Kalau pakai reaksi iodoplatinat warnanya beragam, biasanya beda-beda. Kalau pakai Marquis warnanya kuning hingga ungu. Ya, tapi paling banyak kita pakai Dragendorf ini. Nah, ini cara lain untuk penapisan fitokimia. Lebih gampang sebenarnya KLT ya, tinggal ditotol, tinggal disemprot. Oke. Bisa terserah mau pakai 1, 2 atau yang 3, boleh. Nah, kemudian selanjutnya ada untuk flavonoid. Ya, karena flavonoid ini sifatnya polar, maka diekstraksinya dengan air. Oke. Diekstraksi dengan air, caranya kita panaskan dulu ya sekitar 30 menit, kita reflux selama 30 menit, kemudian kita saring, lalu kita tambahkan hasil alpukat dan serbuk Mg. Nah, di sini ya, serbuk Mg ini hanya sebagai katalisator. Katalisator itu apa artinya? Mempercepat reaksi ya, Bu. Ya, dia tidak terlibat dalam reaksi, tapi dia hanya mempercepat reaksi. Oke, ditambahkan serbuk Mg agar reaksinya cepat ya. Lalu ditambahkan amil alkohol. Nah, di sini amil alkohol itu bukan reagen ya, tapi hanya suatu pelarut yang bisa lebih agar terlihat warnanya lebih jelas. Karena yang dilihat di flavonoid itu kan, flavonoid ini kan memang biasanya kalau kita ekstraksi dengan air misalnya ya, kan ada warna kuning. Biasanya kan gitu ya, kalau misalnya kayak apa tuh yang warna kuning, banyak sampel-sampel gitu ketika kita ekstraksi warna kuning, dengan air dia tetap warna kuning gitu. Tapi ketika kita, kalau misalnya kita tidak pakai amil alkohol ya, perubahan warnanya itu tidak terlalu jelas. Kalau kita misalnya, pakai amil alkohol, nanti akan terjadi 2 fase, ya, ada lapisan amil alkohol di atasnya. Nah, lapisan amil alkohol ini warnanya akan kelihatan jelas gitu ya, perubahan warnanya itu bisa dilihat di lapisan amil alkohol ini, perubahan warnanya. Nah, kalau misalnya flavonoid ini yang penting dia ada perubahan warna aja. Ya, dari awalnya kuning berubah jadi merah, atau dari merah menjadi ungu, yang penting perubahan warna aja. Karena flavonoid ini banyak sekali macamnya ya. Terus tergantung strukturnya. Warna suatu bunga itu kan mengandung flavonoid. Ya, apakah bunga berwarna biru, berwarna merah, berwarna kuning itu tergantung flavonoid apa yang dikandung di dalamnya.
Oke, yang penting kalau kita untuk identifikasi flavonoid Bu, maaf, habis ya? jamnya udah habis, Bu. Iya, oke. Nah, yang penting itu aja ya, terjadi perubahan warna. Itu yang akan dilihat. Nah, lapisan amil alkohol itu hanya untuk lapisan untuk menegaskan benar-benar terjadi perubahan warna atau tidak. Oke. Ibu Isna, maaf Ayu udah masuk tadi telat. Oke, nanti tadi kita perjanjiannya ini ya, Ayu. Kalau 10 menit telat dianggapnya nggak hadir karena kan saya absensinya di awal. Ya. Jadi hari ini dianggap hadir. Kalau minggu depan itu kita sesuai kesepakatan aja ya. Baik Bu, maaf ya Bu. Ya, oke.